Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini. Kalau kami mau memulai live ini, kami minta tuntunan Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau sampaikan vitamin yang akan menjadi kekuatan buat kami. Kami mau semakin hari melalui vitamin firman Tuhan itu membuat kami kuat dan bertumbuh. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang teguh di akhir zaman, sehingga iman kami tidak mudah diombang-ambingkan masalah, kami tidak mudah lagi diintimidasi oleh kenyataan ataupun oleh iblis, tapi kami tetap berdiri teguh dengan mempercayai bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang terbesar di atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada sukacita. Tetap semangat ya, perubahan jam 1 jam lebih terlambat kita ya. Kita percaya hari-hari ini saudara akan dibawa Tuhan berjalan maju ya, bukan dibawa Tuhan mundur. Saya habis khotbah tadi ya, khotbahnya tentang percaya saja ya. Saya cuma tadi cerita di khotbah itu, kenapa banyak orang hari-hari ini ngalami stres depresi, itu karena mereka terlalu fokus dengan apa yang hilang, fokus dengan apa yang rugi, fokus dengan apa yang sakit. Tuh disakiti Bu Eli, aduh dulu suami saya cinta saya, dulu rumah saya mewah Bu Eli, dulu usaha saya rame, dulu saya jadi direktur, sekarang di PHK Bu Eli ya. Itu yang membuat saudara hari-hari ini stres. Saudara melihat apa yang hilang, apa yang rugi, apa yang sudah terjadi menyakitkan. Tapi kenapa saudara tidak mengubah fokus? Fokusnya lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, masa depan yang terbaik. Apa yang hilang, apa yang akan dikembalikan ketika kita setia. Kita tahu bahwa how great is our God. Hari ini tema khotbah saya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kenapa kita kok mau fokusnya itu sama yang hilang-hilang, yang enggak enak, yang rugi-rugi gitu. Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang besar, apa yang hilang itu Tuhan akan kembalikan. Kan ini cuma namanya ujian. Alatnya Tuhan untuk mempertajam karakter Kristus. Kalau saudara sudah lulus, pasti, masa sih kalau orang sudah lulus dari pemurnian itu Tuhan tidak memberikan upahnya, Tuhan tidak mengembalikan, nggak mungkin kan saudara. Orang namanya lulus ujian pasti mendapat hasil. Kita hari ini lebih baik fokus dengan kebesaran Tuhan. Jangan fokus dengan yang ruginya, jangan fokus dengan lihat PHK-nya, lihat suamimu yang sudah tidak cinta lagi, yang sudah selingkuh. Tapi lihat fokus dengan betapa besarnya Tuhan. Suamimu yang selingkuh akan kembali, akan jadi imam. Itu yang perlu difokusi, di tangan Tuhan. Yang rugi akan dibuat beruntung. Yang kena PHK akan dikasih pekerjaan yang jauh lebih baik. Yang hari ini terlihat keadaan hidupnya lemah, terpuruk, akan Tuhan bawa bangkit. Itu yang perlu kita hari ini fokus, betapa besarnya Tuhan itu. Amin saudara. Orang sering bertanya gini, Tuhan, Bu Eli, kalau Tuhan itu baik, mengapa kok Tuhan itu izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi atas hidup saudara dan saya? Ini pertanyaan yang sering saya dengar. Banyak orang bertanya, kenapa Bu Eli? Kenapa kalau Tuhan itu baik, kok suaminya Bu Eli sampai selingkuh? Kenapa kalau Tuhan baik, kok usaha saya sampai hari ini rugi? Kenapa kalau Tuhan baik, kok hari ini Tuhan itu izinkan aku di PHK? Ya, kita sering kali timbul pertanyaan seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan ingin menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya Dia di balik semua masalah, di balik semua badai. Kalau kita melihat cara Tuhan begitu dahsyat meredakan badai hidupmu, itu berarti kita akan kagum dengan kuasanya yang besar dan ajaib. Orang kalau mau lihat mujizat, kebesaran Tuhan, pada waktu nyaman aja bisa enggak saudara lihat?
Kalau saudara nyaman, saudara pasti berpikir gini, iya aku pinter, suamiku baik, semuanya aku bisa. Dan orang cenderung kalau dalam semua keadaan baik, saudara tidak akan mengandalkan kekuatan Tuhan yang besar. Karena apa? Saudara tanpa Tuhan, saudara mampu. Saudara bisa mengatasi masalah sendiri sehingga saudara merasa bahwa Tuhan itu sebagai ban serep. Saudara cuman butuh Tuhan saat saudara butuh jadi satpam, butuh jadi ATM, butuh jadi sinterklas, baru saudara keluarkan Tuhan. Tapi hari ini ketika saudara mengalami keadaan yang terpuruk, mengalami badai, mengalami bencana, saudara akan berkata, Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri di masa-masa ini. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, aku tidak akan pernah bisa melewati hidupku sampai hari ini. Itu yang membuat Tuhan disenangkan. Justru kalau kita zona nyaman, kita ini kehilangan kendali, tidak ada remnya. Nanti akhirnya ujungnya jurang maut. Waktu saya ngalami masalah, itu membuat mata saya yang asalnya cuma fokus lihat suami, lihat kenyamanan, lihat keenakannya dunia. Mulai mata saya tertuju kepada Yesus. Dan mulai hidup saya yang dulunya cuma menyelesaikan kehendakku, tujuanku, hidupku bahagia, masa depanku dan anak-anakku, hidup tambah kaya, tambah makmur. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa hidup ini tentang Tuhan. Sampai satu masalah timbul dalam hidup saudara dan saya. Saudara mulai ingat, oh iya ya, aku itu butuh Tuhan. Amin saudara. Amin. Yuk kita hari ini sebagai orang beriman, ya kita harus tahu. Orang beriman itu bukan bermain di area zona yang aman dan nyaman. Orang beriman hari ini bermainnya di zona yang membuat saudara hidup penuh tantangan. Hidup penuh air mata. Hidup penuh masalah yang begitu rumit, sulit, dan susah. Itu waktunya iman saudara dibentuk. Yaitu apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan yang besar. Amin saudara, yuk kita lihat bagaimana di Lukas 21 ayat 18 sampai 19 ya. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan yang saudara sembah itu how great. Saya bisa berkata Tuhan itu luar biasa. Yuk kita baca. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya, dahsyat loh Tuhan itu. How great. Tidak ada orang yang peduli sampai hitungan rambut ini loh saudara. Tuhan tahu. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara lihat keadaan hidup Tuhan yang memberikan jaminan atas hidup saudara dan saya, itu Tuhan yang dahsyat. Waktu Tuhan berkata, tidak ada sehelai rambutmu akan hilang, itu artinya apa? Tuhan sang perlindungan yang dahsyat. Kalau dia berkata tidak ada sehelai rambut pun hilang, artinya kalau itu pun sampai hilang, itu seizin Tuhan. Tidak ada satu keadaan yang berbahaya sekalipun, kalau dia tidak izinkan terjadi, semuanya tidak akan terjadi. Walaupun kadang-kadang kita yang menciptakan sebab akibat. Tapi percayalah, kalau Tuhan itu maha pemurah, kita hancur hati, kita diampuni, kita pasti ditolong saudara. Gak mungkin walaupun kita menyakiti, kita gagal sebagai orang benar. Kita hidup dalam dosa dan akibat dosa kita nikmati sehingga kita mengalami prahara. Itu pun Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Dan dia berkata, ketika engkau datang kepadaku, dengar anakku. Memang ada akibat yang harus engkau jalani. Tapi ingat ya, sehelai rambutmu jatuh, itu aku pun tahu dan ada dalam perlindunganku. Itu artinya Tuhan sang perlindungan yang dahsyat. Yang kedua Tuhan berkata gini, kalau kamu tetap bertahan, ya bertahan itu artinya hari ini Tuhan bilang gini,
proses hidupmu yang harus engkau jalani. Walaupun engkau sudah ada bersamaku. Bukan berarti masalahmu instan. Apakah ketika saudara berkata, Tuhan tolong keuanganku, bim salah bim. Tuhan tolong pulihkan suamiku, bim salah bim. Suamimu langsung berubah jadi orang yang seperti malaikat. Enggak loh saudara. Tetap butuh proses. Makanya Tuhan yang dahsyat itu berkata gini, bertahan. Waktu engkau bertahan di dalam proses, aku Tuhan sang pemelihara yang dahsyat. Amin saudara, sudah Tuhan itu perlindungan sampai rambut kepala aja Tuhan tahu loh hitungannya, Tuhan lindungi. Ini perkara yang tidak pernah saudara perhitungkan, Tuhan itu peduli saudara. Yang kedua adalah Tuhan sang pemelihara yang dahsyat. Tuhan itu memelihara saudara. Waktu saudara bertahan, ya wes Tuhan, aku tak bertahan ya, keuanganku memang hancur Tuhan. Keadaan faktaku sudah tidak bisa untuk berharap. Kalau hari ini aku mau berharap, itu hanya karena aku mau menyelesaikan kehendak-Mu. Dan ketika Tuhan melihat saudara bertahan di dalam penderitaan, di dalam proses yang tidak mudah, sakit, berdarah-darah, air mata. Apakah Tuhan lepas tangan? Tidak saudara. Tuhan tetap berkata, Eli anak-anakku, tidak usah takut. Waktu engkau bertahan, mempertahankan kemuliaanku dan menyelesaikan kehendakku, aku sang pemelihara yang dahsyat. Engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak, hancur tidak akan. Kalau aku sang pemelihara, kamu takut apa? Tiap buka mata, aku selalu sudah siapkan tiang awan, tiang api. Setiap hari ada kasih setiaku yang selalu baru, yang menopang, memelihara hidupmu. Ingat burung di udara aja aku pelihara. Apalagi hidupmu yang jauh lebih berharga. Tidak mungkin aku tidak pelihara ketika engkau berkata, ya wis Tuhan aku bertahan. Aku tidak akan menyerah dengan semua ini. Aku tahu memang ini harus aku lewati. Dan Tuhan sang perlindungan, sang pemelihara itu ada buat saudara. Dan dia hebat saudara. Amin saudara. Yang ketiga Tuhan berkata apa? Dan kamu akan memperoleh hidupmu. Luar biasa saudara. Orang yang dijamin memperoleh hidup itu artinya di samping Tuhan perlindungan, Tuhan pemelihara. Waktu engkau bertahan selama menjalani hidup di dunia, walaupun hidup di dunia tidak enak memang saudara. Proses itu tidak pernah berhenti kayaknya ya. Masalah satu selesai, datang lagi, berikutnya krunya datang lagi. Tapi percayalah Tuhan berkata, aku sang penjamin hidupmu, hidupmu tidak akan binasa. Justru engkau akan memperoleh hidupmu ketika engkau bertahan. Amin saudara. 3, Tuhan yang dahsyat itu ada buat saudara hari-hari ini di masa pandemi. Tuhan sang perlindungan yang dahsyat. Perlindungannya sudah lebih dari cukup, tidak akan membuat engkau hancur. Tidak akan membuat ekonomimu yang porak-poranda, kerjaanmu yang di PHK, karena ada perlindungan Tuhan. Saudara tidak akan hancur, tapi justru saudara akan tetap dipelihara. Hari ke hari dipelihara dengan kata cukup. Ya, banyak orang hari ini kecewa sama Tuhan karena kalau dipelihara maunya instan. Yang hilang langsung kembali, blak. Kalau bisa lipat saudara. Tidak bisa saudara. Saya jalani proses waktu Tuhan pulihkan kasih suami saya yang hilang. Itu bukan instan saudara. Tuhan tidak pernah bekerja instan. Tapi sementara Tuhan pulihkan suami saya, kasihnya yang hilang kembali kepada saya. Tuhan pelihara saya enggak. Tuhan lindungi saya dan anak-anak. Sehingga saya kuat sampai hari ini menanggung perkara-perkara ini. Bukan kuat gagah saya, tapi karena ada perlindungan pemeliharaan Tuhan. Bahkan yang membuat saya tetap tenang, kalaupun misalnya, saudara perlu tahu, ada beberapa orang, ada banyak orang yang masalahnya mungkin tidak selesai. Yang membuat saudara tetap tenang adalah janji Tuhan. Kamu bertahan aja sama prosesmu. Kamu akan memperoleh hidupmu, tidak akan kamu binasa.
Mau masalahmu di dunia ini tidak selesai sekalipun, pintu surga itu tetap terbuka bagi orang benar. Tapi kalau masalahmu selesai, tapi kamu tetap jadi orang manusia lama, ciptaan yang lama, pintu surga tertutup. Makanya saya sering ngomong, jangan jadi kejar orang benar itu lolos dari masalah, tapi lulus, saudara. Kalau cuman lolos dari keuangan satu, PHK lolos, suami selingkuh lolos, tapi hidupmu tidak lulus, buat apa? Sia-sia. Hidup di dunia tidak tahu loh tuh. Saudara, sampai kapan sih saudara bisa hidup di dunia? Sampai kapan? Tidak tahu, saudara. Orang yang pinter sekalipun kayanya tidak habis 7 turunan. 1 jam ke depan mereka tidak tahu. Mereka masih bisa menghirup nafas atau sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi hari ini melalui firman ini betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara ingat kalau sudah mulai lobet, ingat. Iya ya kata Ibu Eli, rambut sehelai rambut jatuh pun itu seizin Tuhan. Tuhan itu tahu loh yang hilang. Masa sih kita ini tidak dipelihara, tidak dilindungi. Tuhan sang perlindungan yang dahsyat, Tuhan sang pemelihara yang dahsyat di tengah masa pandemi ini. Bahkan hidupmu aman sampai selama-lamanya saudara akan dijamin hidup. Itu yang membuat saudara hari ini semangat. Jangan lagi hidup untuk fokus dengan yang hilang. Fokus dengan suami yang selingkuh. Fokus dengan kehilangan pekerjaan. Saudara tahu di balik semua ini Tuhan mau menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan di balik kehilanganmu, di balik kerugianmu, di balik suamimu yang selingkuh. Dia ada siang ini dan berkata, aku akan menyatakan bagaimana kedahsyatanku dalam melindungi engkau, di dalam memelihara hidupmu, bahkan kalau aku izinkan masalah, aku lagi murnikan engkau. Supaya kamu memperoleh hidup. Coba kalau saya dibiarkan zona nyaman, hidup dalam kesombongan. Hidup di dalam caci maki. Hidup di dalam mulut yang suka gosip. Hidup di dalam kenyamanan yang tidak hormat sama suami. Hidup dalam kepahitan. Saya pada akhirnya, kenyamanan saya itu tidak membuat hidup saya memperoleh hidup. Amin, saudara. Yuk hari ini kita tahu how great Tuhan itu dahsyat. Di tengah masa pandemi ini rasakan saudara. Saya merasakan di tengah masa krisis saya waktu saya mengalami badai yang besar dalam hidup rumah tangga saya. Saya itu takjub dengan karya Tuhan melindungi saya. Memelihara saya. Menjamin hidup saya. Itu yang membuat saya tetap tenang di tengah badai. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana bagaimana Tuhan itu menyatakan mujizatnya ya. Kita lihat bagaimana seorang Simon Petrus ya. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Kita baca dulu. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ya, ini kejadian bagaimana Simon ya, Petrus itu menjala ikan ya, dan mereka semalam-malaman tidak mendapat ikan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini jawab Simon ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami ini bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara lihat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kadang tidak masuk akal. Simon pun ngomong secara logika loh, Tuhan, sudah semalam-malaman Tuhan, sudah Tuhan, tapi lo tidak dapat apa-apa, mending satu, tidak dapat apa-apa. Saudara lihat kalau hari ini saudara dan saya faktamu memang tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Duh Tuhan sudah berdoa, sudah semalam-malaman doa, ikut doa semalaman. Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah puasa berbulan-bulan Tuhan. Tapi apa hasilnya Tuhan? Tambah parah Tuhan. Tidak ada hasil kok ya tambah parah.
Tapi ketika hari ini firman ini buat saudara dan saya, lihat apa yang dilakukan Tuhan dengan kedahsyatannya. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, keren saudara. Inilah mujizat Tuhan terjadi pada waktu bukti baik berapa saudara? 0. Tidak terjadi apa-apa, 0 loh saudara. Tapi apa yang dilakukan Simon pada waktu bukti baik tidak ada. Yang pertama, Simon Petrus tidak melihat fakta. Hari ini faktamu berbicara memang bukti baik tidak ada. Sudah semalam-malaman bertahun-tahun bergumul Tuhan. Saya juga saudara. Bertahun-tahun nangis doa. Semalam-malaman doa berpuasa. Kok tambah parah Tuhan. Tapi ketika saya merenungkan firman. Saya tahu saya ini punya Tuhan yang dahsyat. Kok kenapa Tuhan izinkan Tuhan yang baik, saya harus ngalami keadaan yang tidak baik. Itu ternyata saya dididik Tuhan supaya kita melihat how great is our God. Dan ketika kita belajar dari Simon, dari 0 sampai kas terjadinya, bagaimana jala mereka itu sampai menangkap sejumlah besar ikan dan mereka itu sampai terkoyak. Bahkan ayat 7 itu mereka berkata apa? Perahu itu sampai penuh ikan hampir tenggelam. Itu saking sangat-sangat banyaknya. Siapa yang melakukan mujizat dari 0 sampai sangat-sangat banyak sampai kapalnya mau tenggelam? Itu adalah Tuhan yang menyertai saudara dan saya siang ini. Di tengah buktinya 0, semalam-malaman setahun, bertahun-tahun, berbulan-bulan sudah mencucurkan air mata. Tuhan, percayalah bagaimana kita bisa lihat mujizat. Lihat ini teladan yang dilakukan. Yang pertama, Simon Petrus itu tidak melihat fakta. Yang pertama dia tidak lihat fakta. Kalau dia lihat fakta semalam-malaman ini loh Tuhan. Jalannya ini loh Tuhan. Lihat ya semalam-malaman tidak ada ikan. Lah kok tambah Tuhan itu suruh kita itu bertolak lebih dalam lagi. Nebarkan jala. Masuk akal enggak sih Tuhan? Masuk akal enggak Tuhan? Saya dulu disuruh Tuhan bertahan. Saya bilang gini, masuk akal enggak Tuhan? Dari bertahan, punya anak 1 bertahan, punya anak 2, Tuhan masuk akal enggak Tuhan? Kok Tuhan itu enggak izinkan saya mbok ketawa sebentar? Kok ya tambah Tuhan, enggak ada bukti loh Tuhan. Yang kedua, saudara lihat apa yang dilakukan Simon. Dia tetap dengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Taat. Walaupun ngerti, tidak ngerti, dia itu cuma dengar apa Tuhan. Ya wes Tuhan, kamu suruh ya, aku ya, menyeberangkan lebih dalam lagi, terus tebarkan jala. Oke, tak lakukan. Dan aku benar-benar tebarkan jala. Sudah ngerti, tidak ngerti, itu urusannya Tuhan. Yang penting aku dengar, karena kamu yang nyuruh, ya sudah aku dengar. Dan tak lakukan. Ketika mereka dengar dan lakukan, mereka taat dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Mujizat itu terjadi. Hari ini 3 hal saudara. Saudara ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak. Jalani aja dengan tanpa lihat fakta. Faktamu orang bicara seperti saya, bodoh kamu bertahan Eli. Bodoh, stupid kamu Eli. Kamu loh menghabiskan waktumu sia-sia. Coba kalau dulu nurut aku. Waktu 38 tahun kamu hari itu pilih pisah, kamu kawin. Kamu masih nilai jualnya tinggi. Sekarang sudah hampir gocap. Lihat gocap sama 38 tahun, 39 tahun. Kamu sekarang nilainya di diskon pun ya sudah diskonnya besar-besaran. Loh, coba saudara. Masuk akal enggak ya? Masuk akal enggak Tuhan? Tapi Tuhan bilang ini, bertahan. Sudahlah, ampuni suamimu.
Doakan dia. Tetap kasihi dia walaupun dia itu sakiti kamu sampai punya 2 anak. Eli sudah. Dan ketika saya mendengar apa yang Tuhan mau dan saya praktek, saudara, bukan mendengar aja loh saudara, praktek. Saya melakukan, kalau suami saya menyakiti saya, ya sudah Tuhan, saya tetap ngampuni, saya tetap tebar pesona, senyum Pepsodent. Saya tetap tidak menghakimi suami saya ketawa aja, ya sudah, karena Tuhan yang suruh. Saya taat, saudara. Simon Petrus ini taat. Dia berkata, ya sudah Tuhan, kalau guru yang suruh, aku akan taat. Aku akan tebarkan jala, karena aku lebih percaya sama omongannya Tuhan daripada fakta. Saudara, hari ini yang membuat saudara stres, karena saudara lebih percaya fakta daripada saudara percaya how great is our God. Saudara jujur, saudara bisa nyanyi how great is my God, ya. Sing with me how great. Tapi saudara jujur itu cuman lagu. Saudara cuman bisa berkata di mulut, tapi senyatanya saudara hari ini panik karena saudara lebih mempercayai fakta. Ini loh fakta Tuhan, jalannya ndak ada ikan loh. Semalam-malaman loh. Kalau Simon Petrus ngangkat jalannya semalam-malaman, bisa ndak dia menjala ikan sampai kapalnya mau tenggelam dengan banyaknya. Apa yang tidak pernah dia duga, apa yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Sama hari ini, siang ini Tuhan berkata, nak, apa yang tidak pernah kamu duga di dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah kamu lihat, dan apa yang tidak pernah kamu dengar, aku sudah sediakan mujizat. Di balik semua fakta yang tidak ada bukti baik, semuanya berbicara bukti baik 0. Amin, saudara. Kita percaya, saudara, hari ini yuk kita semua jangan lihat fakta, taat aja. Kalau Tuhan berkata sukacita, syukur, jangan keluar dari proses. Sudah nikmati prosesmu bersama aku. Aku Tuhan perlindungan, aku Tuhan yang menjamin, aku Tuhan yang memelihara hidupmu. Dengar itu, saudara. Jangan kamu dengar apa kata iblis, bangkrut, suamimu hancur, anak-anakmu hancur, pekerjaanmu hancur, masa depanmu hancur. Kalau itu yang saudara percayai, itu benar-benar hancur. Tapi kalau saudara siang ini berkata, aku lebih mempercayai Tuhan seperti Simon Petrus. Ya sudahlah Tuhan, karena kamu yang nyuruh, aku lebih percaya atas perintahmu daripada aku lihat fakta memang jalaku semalam-malaman tidak ada ikan. 0. Waktu dia melakukan tidak lihat fakta, dia taat dan dia percaya, bukan percaya setengah percaya, penuh bulat percayanya. Orang kalau percayanya separuh itu artinya ragu. Orang kalau ragu tidak akan punya kekuatan iman untuk melakukan taat apa yang Tuhan mau. Orang yang percaya penuh bulat kepada Tuhan, dia adalah Tuhan yang dahsyat. Baru orang yang berani mengambil langkah, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun dunia berkata bodoh, sekalipun dunia berkata tolol kamu. Kamu tahu Tuhan itu lelet. Dulu saya ditawari dukun, saudara. Orang bilang, dukun itu loh berbicara, masalahmu selesai. Saya dulu punya pengalaman, ikut Tuhan, saya orang Kristen. Tapi berdoanya lama, ketika saya ke dukun, langsung masalah saya selesai. Ikut Tuhan sudah doa pagi siang malam, baca firman, masih harus menyembah Tuhan. Gak selesai-selesai, malah tambah parah. Saudara, hari ini pilihan di dalam tangan saudara. Keputusan itu ada di dalam kehidupan saudara. Saudara mau milih seperti Simon Petrus? Lihat, takjub saudara. Jangan lihat fakta, taat aja. Kalau saudara lihat hari ini, jangan sudah mau dengar kata dunia. Makanya percaya itu harus penuh. Supaya separuh, kalau separuh percaya, separuh enggak. Nanti dunia atau iblis itu masuk di separuhnya. Sehingga saudara bingung hidupnya gini. Ya apa ya, ke dukun enggak ya. Akibatnya nanti banyak orang Kristen ke dukun ya iya, ke gereja ya iya.
Akibatnya apa? Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Lihat Simon Petrus waktu hidupnya tidak lihat fakta. 0 loh saudara, 0, buktinya 0. Dan dia taat karena Tuhan yang menyuruh. Dan dia percaya penuh. Daripada dia percaya jalannya yang 0, lebih baik dia percaya penuh dengan siapa yang memberikan perintah. Hasilnya, jala itu sampai terkoyak saudara. Seketika jala itu menangkap ikan dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Bersama Tuhan yang besar, saudara akan melihat seberapa besar penderitaanmu hari ini, seberapa besar kehilanganmu, seberapa besar rasa sakitmu, seberapa besar engkau dipermalukan, seberapa besar itu nanti Tuhan akan kembalikan. Tuhan yang besar akan mengembalikan semuanya dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Amin saudara. How great. Itulah karya Tuhan yang ajaib. Saudara tidak perlu mikir. Simon Petrus ini muter otak enggak? Ya apa ya? Sudah semalam-malaman. Tak tunggu-tunggu lah ikan lo satu lo Tuhan. Tidak ada. Lah kok malah disuruh menyeberangkan ke lebih dalam. Ini tambah tidak masuk akal Tuhan. Simon Petrus melakukan itu enggak saudara? Enggak. Dia mikir enggak caranya Tuhan? Enggak. Hari ini jangan jadi orang sok keminter. Jangan mikir, loh suamiku sudah tidak pulang, punya 2 anak, tidak cinta. Loh Isa ndak ya Tuhan? Isa ndak ya Tuhan? Isa ndak? Lah rumahku sudah disita bank, bisa ndak ya Tuhan kembali? Nanti usahaku bisa ndak ya pulih? Kalau saudara cuma mikirkan seperti itu, berarti saudara ndak percaya penuh sama Tuhan. Tapi hari ini ndak usah mikir. Bagaimana nanti jalamu itu akan nangkep ikan yang sangat-sangat banyak. Itu bukan kapasitas saudara. Tuhan tahu kok saudara ini cuma manusia yang lemah dari debu. Tidak bisa buat jala itu isi ikan banyak. Tidak bisa saudara. Tapi saudara punya Tuhan yang besar itu aja. Saya kenapa bertahan? Saya kenapa bertahan walaupun buktinya tidak ada saudara. Mungkin 20%. Karena saya cuma menyadari bahwa ada Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Tuhan sang pemelihara hidup saya, sang perlindungan, sang penjamin. Itu loh yang saya pegang teguh. Makanya saya bertahan saudara. Dan saya percaya, saya pasti lihat nanti. Jala saya akan nangkap pemulihannya Tuhan. Luar biasa. Saya sekarang jala apa saudara? Jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Tiap hari saya jala jiwa. Nih Tuhan. Nih jala-jala Tuhan. Tadi ibu-ibu yang sudah putus asa mau bunuh diri. Ini loh Tuhan. Pulih. Ini loh Tuhan, dan hari-hari ini saudara tahu saya takjub dengan karya Tuhan. Ada banyak suami-suami yang telepon saya. Dan beberapa suami minta didoakan sampai nangis-nangis loh saudara. Saya kaget dengan karya Tuhan. Saya doakan suami yang selingkuh, saya doakan dia sampai bercucuran air mata. Itulah karya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang akan menyertai saudara dan saya. Amin saudara, hari ini tidak sulit kan? Jangan lihat fakta ya, mulai sekarang ya. Faktamu apapun, terjang aja badai hidupmu. Nggak ngerti wes Tuhan, nanti kamu pulihkan keuanganku, gak tahu wes caranya kayak apa. Pokoknya saya tetap dengar dan lakukan. Simon Petrus itu dengar dan lakukan. Dan ketika dia dengar dan lakukan, dia percaya penuh, dia tidak percaya fakta. Mujizat itu terjadi. Kenapa mujizat itu tidak terjadi? Karena saudara tidak dengar akan Tuhan, tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara percaya dengan fakta. Saudara masih pakai ini loh, logika. Mungkin tidak sih Tuhan. Mungkin tidak sih Tuhan. Jangan-jangan. Nah itu yang menghalangi saudara lihat mujizat. Ya, yuk kita lihat bagaimana hari ini. Kalau saudara taat, saudara tidak lihat fakta, saudara percaya penuh. Apa yang terjadi? Dari kejadian Simon Petrus, kita akan dibawa Tuhan itu melihat perkara besar. Makanya hari ini proses itu sabar aja nak. Tuhan itu bukan mau memalukan hidupmu dengan aib. Tapi Tuhan itu selalu ingin saudara dan saya melihat perkara yang besar. Dia yang dahsyat yaitu apa? Dari semalaman loh, semalam-malaman tidak nangkap ikan. Kok bisa ya? Seperti mimpi. Semalaman 1 ikan aja tidak dapat. Kok bisa ya? Itulah perkara besar. Di balik proses engkau sabar hari ini. Percayalah selalu berakhir dengan perkara yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu melihat keadaan di depan jauh lebih baik.
Mungkin hari ini keadaanmu seperti saya melihat dengan proses yang begitu perjalanan panjang dan capek melelahkan. Saya melihat semuanya jauh lebih baik, saudara. Di mana saya bisa jadi hamba Tuhan, anak saya bisa sekolah Alkitab, suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi saya sudah cerita, orang tanya, Bu Eli suaminya sekarang sudah ikut pelayanan enggak? Saya jawab iya. Loh, mana enggak pernah lihat? Loh, kamu kok gitu sih? Loh, yang bantu Victory selama ini, donatur uangnya siapa? Saya ini enggak kerja loh, saudara. Yang sewa gedung untuk Victory yang bayar itu siapa? Suami saya. Bayari transport saya keliling Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang siapa? Suami saya. Saya itu enggak terima PK, saudara. Sementara saya enggak kerja. Yang bayari PK-nya pendeta siapa? Suami saya, saudara. Apa dia enggak ikut pelayanan toh, saudara? Kita ini kayak partner loh, saudara. Saya yang hari ini menjadi kekuatan, tapi yang backup saya dari belakang ya suami saya. Kalau enggak ada dia, bisa enggak, saudara, saya pelayanan. Saya enggak kerja. Uangnya dari mana? Tapi jelas Tuhan itu sudah punya master plan yang enggak saudara pernah pikirkan. Jauh lebih baik. Suami saya hari ini sudah bangun 2 rumah doa. Sudah lagi apa, saudara? Terima Yesus. Bisa berdoa itu aja mujizat buat saya. Artinya ada keadaan yang selalu jauh lebih baik, yaitu apa? Dari ikan yang tidak ada menjadi berlipat-lipat itu selalu jauh lebih baik. Yang ketiga apa, saudara? Selalu ada promosi Tuhan. Kalau saudara baca di Lukas 5 ayat yang ke-10b, itu berkata gini, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ingat ya, proses hidupmu ketika engkau berjalan dengan Tuhan yang besar. Saudara sabar aja, sabar. Karena nanti berakhirnya 3, berakhir dengan perkara yang besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalu keadaanmu jauh lebih baik. Nanti anak-anak lebih baik. Saya merasakan hidup saya jauh lebih baik. Saya punya penguasaan diri, buah-buah roh yang jauh lebih baik. Yang ketiga, saudara tahu apa? Ada promosi. Dulu saya hidup hanya kepentingan sosialita, suka gosip, ya, suka maki-maki orang. Hari ini promosi Tuhan saya jadi penjala manusia, hamba Tuhan. Makanya jangan hari ini kecewa sama Tuhan, rugi. Ada perkara besar, ada keadaan yang jauh lebih baik, ada promosi. Saudara akan diangkat Tuhan ke level yang next level. Nggak tahu dipromosikan Tuhan dalam bentuk apa. Amin, saudara. Yuk kita hari ini jangan lihat fakta, ya. Taat, percaya penuh, sudah 3 hal ini lakukan. Kalau iblis mulai paksa lihat fakta, ingat khotbahnya Bu Eli, tidak boleh lihat fakta. Simon Petrus itu tidak lihat fakta, cuman dengar dan lakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman kebenarannya, dan dia percaya penuh. Mujizat terjadi. Amin, saudara. Saudara mau? Ya, saudara lihat dari semua ini ya, kalau moga-moga waktunya keburu. Bagaimana kita belajar juga jadi seorang Yairus ya. Seorang Yairus, yuk kita buka langsung di Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Kita belajar, tadi belajar dari Simon Petrus, sekarang belajar dari seorang Yairus. Yairus kepala rumah ibadat ya. Waktu anaknya sakit keras yang 12 tahun, dia sudah berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong anakku sakit keras. Tapi ternyata dalam perjalanannya Tuhan itu tidak segera tolong. Padahal ini sudah sakit keras. Malah nolong siapa? Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dipulihkan dulu. Mungkin perjalanan hidup saudara tidak usah bandingkan orang. Saudara, saya juga dulu suka bandingkan Tuhan. Saya itu ngalami proses. Orang lain saya tolong, saya belum ditolong. Orang lain pulih-pulih, saya tambah parah. Percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik. Kalau saudara diizinkan perpanjangan proses, bukan berarti Tuhan itu kurang kerjaan. Tapi Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang dahsyat. Amin, saudara. Saudara lihat di ayat 49. Ketika Yesus, ini setelah itu ya, waktu Yesus setelah selesai menyembuhkan perempuan wanita pendarahan, ketika Yesus berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat, itu berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru.
Ini sering terjadi atas hidup saudara dan saya. Suara orang dunia yang berkata, ada apa ikut Tuhan? Ikut Tuhan itu ojo susah-susah, lelet sudah. Sudahlah, Tuhan itu mengerti. Ndak usah setia sama suamimu Eli. Kamu buktikan kamu laku Eli. Buat apa kamu menderita ikut Kristus Eli? Toh ya sampai hari ini Tuhan lo ndak bela hidupmu. Mana wong buktinya ya nol. Nol Eli. Tapi lihat belajar dari seorang Yairus. Yairus walaupun dikatakan ndak usah nyusah-nyusahkan guru. Tapi dia memilih tidak melihat fakta walaupun anaknya sudah mati saudara. Terbukti, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Yairus mau dengar mana? Dengar yang orang tadi datang, gak usah nyusah-nyusahkan guru, mati, wes terlambat, bocai. Percuma, wes, gak usah, susah, gak usah, sudah, pele aja cara dunia, sudah, bocai. Atau saudara hari ini, dengar dan lakukan apa yang Tuhan bicara. Maaf, ada telepon masuk ya. Saudara, siang ini Tuhan mau berkata buat saudara dan saya, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Kita selamat saudara. Yuk, hari ini, siang ini, firman ini buat saudara dan saya. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Ya, kita percaya bahwa kita pasti selamat. Amin saudara. Jangan dengar dunia yang ngomong gini, percuma wis pakai acara dunia wis bocai. Jangan ikut Tuhan sudah, capek sudah. Kita lo hidup cuman sekali. Saya juga dulu seperti itu saudara. Tapi ketika saya tahu firman, saya tahu saya lebih baik dengar dan lakukan apa yang Tuhan mau. Yairus, untungnya nurut sama Tuhan. Dia ndak nurut sama orang yang ngomong, sudah jangan nyusah-nyusahkan sudah. Wong mati loh. Kamu mau berharap apa sih? Tapi Yairus luar biasa. Dia hari itu tetap dengar, taat sama Tuhan. Dan dia tetap lakukan, menantikan Tuhan. Dia akhirnya melihat. Saudara lihat ya. Saudara, ketika Yairus tidak melihat fakta, dia taat dan dia percaya penuh. Ketika Tuhan berkata gini, Yairus ndak usah takut. Orang bilang bocai, orang bilang wis ndak usah nyusah-nyusahkan. Sebentar ya, ini kayaknya ada orang. Sebentar. Saya ngomong sama mbak saya sebentar. Saudara lihat, dalam keadaan apapun hari ini, ya, saudara tidak perlu takut. Yairus itu tetap teguh imannya. Dia tidak dengar apa orang yang berkata bahwa, hidupmu percuma. Tapi ketika dia taat, dia tidak melihat fakta dan dia percaya penuh kepada siapa yang memberi perintah. Mujizat terjadi loh saudara. Saudara lihat ayat berikutnya, kita baca sama-sama. Lukas 8 ayat 52 sampai 56a. Lukas 8, 52, 56a. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Ya, waktu Tuhan ngomong gitu, mungkin logikanya Yairus bilang gini, Tuhan ini guyonan. Loh mati kok dibilang tidur, itu ya apa ya Tuhan ini? Tapi Yairus itu ngerti, ndak ngerti. Dia itu tetap ya sudahlah tak denger no. Karena sing ngomong itu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ya sudah tak denger no. Coba kalau Yairus merasa dia lebih pinter, dia pasti bantah Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, guyonan lo Tuhan ini. Anakku ini mati Tuhan, mati. Gara-gara kamu tadi terlambat ya. Sebenarnya saya loh yang seduluan teriak-teriak. Kok Tuhan itu ya nolong orang yang 12 tahun dulu. Padahal saya yang duluan teriak, anakku ini sakit keras. Tapi saudara lihat, Yairus ini taat. Dia tidak komplain, dia tetap dengerin. Tuhan itu ngomong apa? Ini tidak mati, tidur. Dan Yairus taat. Saudara lihat ayat 53. Mereka menertawakan dia. Orang tertawa, ngapain Yairus? Aduh kamu ini kok Yaisa sih dibodoh-bodohin. Sudah, mana mungkin gitu ya. Dan saudara lihat ya, hai anak bangunlah. Lihat Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, hai anak bangunlah.
dan terjadi mujizat. Seketika itu ayat 55, Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Keren saudara. Cerita Simon Petrus, Yairus hari ini itu juga yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya jangan untuk melakukan kebenaran, ingin menantikan mujizat. Jangan banyak dengar apa kata dunia. Saudara tidak bisa hari ini dengar dunia, dengar Tuhan, dengar gosip, dengar apa kata hoak, ya. Oh, berita dunia, krisis bahkan berkelanjutan, PHK besar-besaran. Kamu akan mengalami krisis. Waktu saudara percaya itu separuh, saudara tidak akan punya kekuatan. Hari ini dunia memang krisis, dunia memang sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Goncangan memang tidak bisa lari saudara. Masa sukar saudara tidak bisa lari. Tapi percayalah hari ini Tuhan berkata, jangan dengar apa kata dunia akan hidupmu, akan hidup masa depanmu. Dengar apa kataku, jangan takut, percaya saja, kamu pasti selamat. Karena aku sang pelindung, pemelihara, penjamin hidupmu yang hebat, yang dahsyat, yang tidak perlu kau ragukan. Tebarkan aja benih kebenaranmu. Tebar terus. Ngerti, tidak ngerti, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sudah, tidak ngerti Tuhan. Mati loh Tuhan. Sudah, karena Tuhan yang suruh aku taat. Saudara lihat, Yairus melihat mujizat. Saudara dan saya hari ini saya sudah selesai, tinggal satu ayat. Ya, dari dua tokoh ini, saudara perlu meragukan Tuhan enggak? Saudara, keputusan ada di tangan saudara. Waktu Yairus Simon Petrus, dia dengar dan dia melakukan dan dia tidak melihat fakta, dia percaya penuh. Dua-duanya melihat mujizat. Yang satu bukti tidak ada, bukti nol, menangkap sejumlah ikan yang sangat besar. Hari ini buktimu tidak ada. Selesai masa pandemi, kalau saudara tidak lihat fakta, saudara akan melihat hasil yang dikembalikan Tuhan berlipat sampai kapalmu akan tenggelam. Artinya saudara akan gini, saudara akan, maaf ini orang ini, bentar ya ada telepon masuk. Bentar. Ya, saudara hari ini percaya, kita semua mau hari ini mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saudara tidak usah lihat fakta. Saudara hari ini, saudara tetap taat. Ya, saudara hari ini tetap percaya penuh kepada Tuhan yang besar, yang dahsyat. Nantikan sebentar lagi, mujizat akan terjadi. Saudara akan melihat bagaimana promosi Tuhan terjadi, pelipat gandaan, masa depan yang jauh lebih baik akan saudara nikmati. Bahkan usahamu yang mati akan bangkit seperti Yairus. Jangan takut, percaya saja. Aku datang untuk menyelamatkan rumah tanggamu. Aku datang untuk menyelamatkan keuanganmu. Aku datang untuk menyelamatkan hari esokmu. Itu bagianku. Tidak usah mikir. Lu Tuhan, ya apa Tuhan? Mati Tuhan. Ya apa Tuhan? Tidak usah. Itu bagian Tuhan. Bagian saudara bukan diminta untuk memikirkan jalan keluarnya. Karena saudara tidak mampu. Tuhan yang dahsyat yang sudah punya jalan keluarnya. Bagian saudara hari ini. Hanya jangan lihat fakta. Taat, percaya penuh. Amin. 3 hal ini kalau saudara lakukan. Kita nanti setelah masa pandemi. Akan banyak terjadi kesaksian-kesaksian yang hebat. Yang luar biasa. Amin saudara. Saudara mau siang ini ya ayat terakhir akan kita lihat ya. Yuk kita lihat ayat yang terakhir. Bagaimana di Ulangan 20 ya. Ayat 3 dan 4. Setelah itu selesai. Yuk Ulangan 20 ayat 3 dan 4. Dengan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Lihat ya, memang ada banyak musuh hari ini, raksasa-raksasa, Tuhan tahu ya. Lihat kata-katanya, janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, karena mereka. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar karena masalahmu hari ini. Keuanganmu, rumah tanggamu, suamimu, tidak usah takut. Sebab Tuhan berkata,
Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Amin saudara. Hari ini Tuhan mau kita dengar sama Tuhan. Tidak usah lihat musuhmu sebesar raksasa. Jangan lemah hatimu, jangan gentar, jangan gemetar. Tapi lihat, dengar, Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu akan menyertai engkau di masa pandemi, di masa-masa sukar. Aku akan memberikan kemenangan, aku akan berperang buat engkau. Kalau aku yang berperang, segala sesuatunya pasti beres. Engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin ya. Happy weekend semuanya. Hari ini akan ngalami satu terobosan. Mulai tidak akan ada banyak orang yang lihat kenyataan. Abaikan sudah. Saudara jangan takut, hidupmu dipelihara. Uangmu hari ini merah, jangan mbok renungi terus, dilihati. Merah tidak jadi hijau saudara, tidak jadi surplus kalau dilihati terus. Makin tidak saudara lihat, saudara taat aja sama Tuhan, ngucap syukur. Ya wis Tuhan, percaya wis Tuhan, aku percaya. Percaya aku ucap syukur. Dan saudara percaya penuh. Saudara akan lihat, yang merah rekening ini akan jadi plus saudara. Suamimu yang tidak pulang, jangan dinangisi di kamar terus. Suamiku ditatapi fotonya, dicium-cium, I miss you. Tidak bisa saudara. Hari ini justru tidak usah dilihat perbuatannya. Mau dia tidak pulang, mau dia sampai mau menceraikan saudara. Tidak usah lihat fakta. Buktinya memang tidak ada. Untuk pulih, tidak apa-apa sudah. Karena Tuhan yang suruh, engkau lakukan aja. Ampuni, ngasihi, percayalah, Tuhan pasti akan membuat mujizat. Pemulihan pasti terjadi. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada siang ini. Kami tahu bahwa kekuatan-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi proses kehidupan. Kami tahu hari ini kami tidak mau lihat fakta. Kami mau taat dan kami mau percaya penuh. Ketika Engkau memerintahkan itu untuk kami melakukan, kami akan melakukan. Jangan takut, percaya saja. Rumah tangga kami selamat, keuangan kami selamat, kesehatan kami selamat, masa depan kami selamat, anak-anak kami selamat. Biarlah siang ini kami mendapat kekuatan. Engkau berkati Tuhan, virus corona ini supaya cepat berlalu sesuai dengan kehendak-Mu. Bangsa negara kami juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, biarlah kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat saat ini Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.